Nah, itulah yang dikatakan Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu Nabi Sulaiman ini pawai dengan kekayaan-kekayaannya, rakyat berkata, wah alangkah untungnya Sulaiman, alangkah hebatnya Sulaiman punya harta sedemikian. Sulaiman berkata, wahai rakyat, satu kalimat yang kamu ucapkan subhanallah lebih berharga dari semua yang. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, disitulah kita merenungi, disitulah kita disuruh tafakkur. Apakah selama ini aku hidup hanya untuk dunia atau aku hidup untuk ibadah? Bila mana aku hidup untuk dunia, berarti aku menyalahi kudrat diriku, fitrah diriku. Bila aku hidup untuk ibadah, berarti aku di jalan yang benar. Nah, jadi silahkan berdagang, silahkan berusaha, tapi ingat, usaha ini diciptakan Allah untuk ibadah. Nah, silahkan bergaul, silahkan berkawan, asal semua itu membawa kepada ibadah. Nah, jadi apapun pekerjaan, apapun keadaan yang menghalangi kita ibadah, itu mesti kita ditinggalkan, mesti kita tinggalkan kalau kita tidak ingin rugi di dunia dan akhirat. Jangan sampai kita ini dilalaikan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, Allah menghitab kepada orang beriman. Nang kada beriman kada diurus Tuhan. Ujar Tuhan, janganlah melalaikan akan kamu, harta kamu, anak kamu daripada zikrillah. Artinya jangan sampai kita mengurus harta, kita mengurus anak, kita lupa kepada Allah. Bila demikian halnya, Allah menyatakan kita rugi. Kalau sudah Allah menyatakan rugi itu, ya rugi yang sebenarnya. Bujur-bujur rugi artinya. Nah, itu artinya Allah bukan melarang kita mengelola harta. Allah bukan melarang kita mengelola anak. Tetapi yang dilarang Allah, jangan sampai itu melalaikan kita daripada zikrillah, daripada mengingat Allah. Karena mengurus harta kada tersembahyang, karena mengurus harta sembahyang taqadha, karena mengurus harta kada tersembahyang sunat, karena mengurus harta kada tersembahyang tahajud, karena mengurus harta kada sempat menuntut ilmu. Nah, ini yang dikatakan rugi, ujar Tuhan. Ayo urus harta, 10 bisi perusahaan, Allah kada melarang. Tapi sembahyangnya aktif, wiridnya tabaja, menuntut ilmunya jalan. Itu yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Walhasil selama kita mengejar atau menuntut atau mencari dunia, lalu kita ketinggalan satu kali zikrullah, itu sudah rugi. Sudah rugi. Kenapa? Karena zikrullah yang sekali kita ucapkan itu kekal. Kekal, arti sampai akhirat bisa kita nikmati, bisa kita dapatkan manfaatnya. Sedangkan harta yang kita urus mati-matian ini, begitu kita mati, kita kada akan bisa dapat menikmatinya. Nah, itulah yang dikatakan Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu Nabi Sulaiman ini pawai dengan kekayaan-kekayaannya, rakyat berkata, wah alangkah untungnya Sulaiman, alangkah hebatnya Sulaiman punya harta sedemikian. Sulaiman berkata, wahai rakyat, satu kalimat yang kamu ucapkan subhanallah lebih berharga dari semua yang